Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda miftahan li dzikrih wa sababan lil mazid min fadlih wa dalilan ala alaihi wa 'azamatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid At-Tanwir yang dimuliakan oleh Allah dengan nikmat yang terus mengalir. Orang-orang yang memenuhi panggilan Jumu'ah adalah orang-orang yang beriman. Karena dasar ibadah Jumu'ah adalah ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ayat ini yang disapa adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang datang ke masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berseru kepada orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Ayat ini diawali dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu terulang 89 kali. Itu artinya kalau seseorang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan, rata-rata ia akan mendapati ayat Ya ayyuhalladzina amanu 3 kali sehari. Perintah di ayat itu adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ungkapan ittaqullah diulang di Al-Quran 54 kali. Rata-rata dalam setahun kita punya hari ketika kita menyimak khutbah 54 hari. Khutbah Jum'ah, 2 khutbah Id. Di ayat ini ada ungkapan yang tidak ada di bagian lain Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ada banyak ayat diawali dengan ungkapan itu. Ungkapan ittaqullah banyak bertebaran dalam Al-Quran. Bahkan pesan la tamutunna illa wa antum muslimun itu juga bisa kita dapati di ayat lain, di surah Al-Baqarah ayat 132. Ungkapan yang tidak ada di bagian lain Al-Quran di ayat ini adalah ungkapan haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Ungkapan haqqa tuqatih biasa diartikan dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan ketakwaan yang semestinya, dengan rasa takut yang semestinya. Kalau kita buka
Tafsirul Jalalain, tafsir yang paling sering menjadi bahan pelajaran di Nusantara selama berabad-abad. Atau kita buka juga tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, dua kitab tafsir yang masyhur setelah meluasnya pengaruh pemikiran Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita buka Tafsirul Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, maka ungkapan haqqa tuqatihi kita temukan dimaknai meliputi 3 unsur. Disebut haqqa tuqatihi, ini sumbernya berasal dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebut haqqa tuqatihi, pertama ayyuta'a wa la yu'sa, kalau Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Yang kedua ayyuzkara fala yunsa, Allah diingat dan tidak dilupakan. Yang ketiga ayyushkara fala yukfar, Allah disyukuri, bersyukur kepada Allah dan tidak dikufuri, tidak kufur kepada Allah. Itu artinya takwa yang sebenar-benarnya, atau puncak ketakwaan. Indikatornya adalah taatullah, zikrullah, dan syukur. Ketaatan dengan meninggalkan kemaksiatan, zikir dengan meninggalkan kelalaian, dan syukur dengan meninggalkan kekufuran. Syukur adalah bagian dari puncak ketakwaan. Bahkan sebagian ulama memahami bahwa level syukur lebih tinggi dari level takwa, berdasarkan ungkapan fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur, atau supaya kamu bersyukur. Dan ungkapan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tidak perlu panjang kalam untuk menjelaskan mengapa kita perlu bersyukur. Dalam kehidupan sehari-hari, saat ada yang mengantarkan hidangan ke meja kita atau mengirimkan makanan lewat jasa pesan antar, atau menghidangkan menu pesanan di restoran, orang biasa mengucapkan terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih dengan hati senang dan wajah yang ceria. Padahal boleh jadi makanan itu kita membayarnya, dan tugas ia mengantarkan, ia mendapatkan bayaran dari layanan yang ia berikan. Lalu kira-kira bagaimana sikap kita kepada Allah? Allah memberi kita hidup, Allah memberi kita rezeki, Allah memberi kita penghidupan, Allah memberi kita kesejahteraan. Ibaratnya, berapa kali kita perlu berterima kasih kepada Allah, padahal kita tidak membayarnya, dan Allah tidak mendapatkan bayaran dari apa yang diantarkan oleh Allah kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah tempatkan kamu di bumi
dan di bumi kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kita bersyukur bukan karena Allah membutuhkan imbalan atau terima kasih dari kita. Allah ialah Al-Ghani yang tidak memerlukan apapun dari alam semesta. Sebaliknya, manusia senantiasa butuh kepada Allah. Allah ialah As-Samad yang kepadanya bergantung seluruh makhluk. Kita perlu bersyukur kepada Allah karena kitalah yang memerlukan syukur itu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa bersyukur kepada Allah, hakikatnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Buah, manfaat, dampak atau pengaruh dari rasa syukurnya kembali kepada dirinya sendiri. Kita bersyukur itu berarti menjauhi azab. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan sampai melimpahkan azab saat kita bersyukur dan beriman. Bersyukur berarti menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau manusia bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat untuk orang-orang yang bersyukur. Imam Al-Ghazali menjelaskan syukur mencakup 3 dimensi. Disebut syukur kalau terpenuhi 3 unsur. Rukun pertama adalah ilmu. Rukun yang kedua adalah hal. Rukun ketiga adalah amal. Disebut bersyukur kalau terpenuhi semua rukun ini. Rukun pertama rukun pengetahuan, yakni kesadaran kita bahwa segalanya hakikatnya bersumber dari Allah. Saat kita mendapatkan kenikmatan, saat kita mendapatkan prestasi, capaian-capaian kita, seluruhnya hakikatnya bersumber dari Allah. Orang dikatakan bersyukur kalau dia sadar bahwa apa yang ia capai hakikatnya bersumber dari Allah, bukan dari selain Allah. Yang kedua, orang disebut bersyukur kalau memenuhi rukun halnya, yakni keadaan jiwa atau kondisi batinnya. Disebut bersyukur kalau orang itu merasa gembira, merasa senang hati dengan apa yang Allah berikan. Orang yang tidak senang dengan apa yang diberikan, ia tidak bisa dikatakan bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang jiwanya gembira. Gembira tidak saja karena sesuatu yang diberikan itu, tapi melihat siapa yang memberi. Pemberian boleh jadi sedikit kadarnya, tapi ketika pemberian itu, sesuatu yang sedikit itu diberikan oleh, taruhlah kekasih kita, betapa senangnya jiwa kita. Maka orang yang bersyukur kepada Allah tidak melihat kadar dari berapa yang Allah berikan kepadanya. Dia senang dengan pemberian itu karena senang dengan perhatian dari sang kekasih sejati, dari Allah. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh setiap makhluk yang lain. Orang yang bersyukur bahkan tidak hanya bergembira karena sesuatu yang diberikan atau karena sadar bahwa itu adalah wujud dari kasih sayang Allah, tapi juga bergembira karena dengan pemberian itu ia mendapatkan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah lebih baik lagi. Orang yang bersyukur adalah orang yang gembira karena pemberian yang diterima dapat menambah
kedekatannya dengan Allah. Orang yang benar-benar bersyukur, atau orang yang syukurnya tingkat tinggi, adalah orang yang gembiranya tingkat tinggi. Yakni ketika kita sadar bahwa apapun yang Allah hadirkan di hadapan kita, ketika kita respon dengan kegembiraan, di situ ada kedekatan kita dengan Allah yang tak tergantikan. Yang ketiga, disebut bersyukur kalau memenuhi rukun amal. Tidak cukup orang sadar bahwa semuanya Allah yang beri atau bergembira dengan pemberian itu. Orang yang bersyukur adalah yang tidak mengerjakan yang Allah tidak ridhoi dan mengerjakan yang Allah ridhoi. Ia manfaatkan pemberian Allah itu untuk segala hal, hanya yang Allah ridhoi saja. Disebut bersyukur kalau memenuhi rukun amal ini. Mensyukuri nikmat kesehatan adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, kontribusi dalam jihad dan dakwah kita. Mensyukuri nikmat pengetahuan adalah dengan mengajar dan memberi edukasi, memberi pencerahan. Mensyukuri nikmat kekayaan adalah dengan memberikan donasi dan pemberdayaan. Mensyukuri nikmat kekuasaan adalah dengan menegakkan perdamaian dan keadilan. Itulah definisi atau cakupan dari rasa syukur. Di antara nikmat Allah yang perlu disyukuri adalah kehidupan sosial yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Inilah nikmat yang rasa-rasanya sedikit sekali manusia dekati dengan pendekatan syukur. Manusia hadapi dengan rasa syukur. Hidup bermasyarakat itu meliputi 3 hal. Pertama, hidup dalam kemajemukan atau keragaman. 2, hidup dalam kebersamaan. 3, hidup dalam kepedulian. Tentang hidup dalam kemajemukan, bila ada sesama anak bangsa ingin saling menihilkan, saling menegasikan, atau saling menyingkirkan, itu tandanya manusia belum mensyukuri nikmat hidup dalam perbedaan. Padahal perbedaan adalah ayat-ayat Allah. Itu adalah tanda-tanda keesaan, kekuasaan, keagungan, kesempurnaan Allah. Bukankah Allah firmankan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan beragamnya lisan, bahasa, budaya, ekspresi dan pemikiran manusia, dan beragamnya warna manusia, warna kulitnya, warna rambutnya, warna seragamnya. Sungguh pada hal-hal ini terdapat ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui tentang hidup dalam kebersamaan. Bila ada anak bangsa yang tidak senang dengan kehadiran orang lain, dengan kelompok yang berbeda, mengujar kebencian, mengumbar permusuhan, itu tandanya manusia belum mensyukuri nikmat hidup dalam kebersamaan. Padahal keragaman adalah untuk manusia saling mengenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada perintah untuk ta'aruf di tengah keragaman kita. Ta'aruf terwujud saat kita bisa berdamai dalam kebersamaan. Ketiga, tentang hidup dalam kepedulian. Bila ada anak bangsa tidak peduli dengan ketimpangan, kesenjangan, ketidakadilan, tidak memberdayakan sesama yang lemah,
atau tidak membebaskan mereka yang tergilas atau tertindas, itu tandanya manusia belum mensyukuri nikmat hidup bermasyarakat, yakni nikmat hidup dalam kepedulian. Padahal hidup bersama adalah untuk saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan untuk saling berlomba mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Hadirin, Indonesia adalah anugerah yang terlalu besar untuk tidak kita syukuri. Keragamannya terlalu indah untuk tidak kita syukuri. Kebersamaan kita terlalu panjang sejarahnya untuk tidak membuat kita sadar untuk perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala, menyadari kekuasaan Allah di balik semuanya, bergembira dengan kenyataan yang ada, dan berbuat nyata sebagai bukti kesadaran dan kegembiraan kita. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.